Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa imamul mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal 'arifin wanfa'na bi 'ulumina wa bi masyayikhina fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormati guru kami Al-Ustaz Haji Dedi, yang kami hormati Ketua KM Masjid Al-Ikhwan para Ustaz Dedi beserta jajarannya, yang kami hormati para salafin, para hujjah, sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman juga nikmat ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat juga kepada para pengikutnya hingga yaumul kiamat. Semoga kita senantiasa istiqomah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sebelum lanjut ke tausiah, kami mohon izin mengucapkan terima kasih kepada pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan yang sudah mengundang kami. Tentu ini sebagai rasa syukur, berterima kasih juga bisa bersilaturahmi kepada para bapak-bapak di berbagai HIP sekalian, karena kebetulan kami datang dari tempat yang jauh, Bapak Ibu, di Nurul Masjid. Sebenarnya masih bertetangga, tadi tetangga aja saya masih nyasar di sini, karena udah lupa, udah banyak yang berubah. Saya kebetulan tinggal di Jalan Matahari, Pak, ya, Jalan 8 situ. Nah, memang juga biasa taklim di Nurul Hikmah sebulan sekali. Kebetulan kami ngajar tafsir di sana setiap hari Jumat ba'da maghrib, gitu, sebulan sekali katanya. Terus juga perkenalan Bapak Ibu, kami nama Aditya Gilang, gitu. Mungkin kalau tetangga kenalnya Ustadz Feby, gitu, ya, kenalnya Ustadz Feby, dipanggilnya Ustadz Feby. Background pendidikan, alhamdulillah kami S1 di Al-Azhar Kairo Mesir, lalu melanjutkan S2 di Depok di Universitas Islam Internasional di Indonesia. Lalu sekarang aktif mengajar di salah satu sekolah di Jakarta, gitu, Bapak Ibu. Jadi demikian latar belakang kami. Salam kenal juga dan banyak terima kasih untuk telah mengundang kami. Alhamdulillah kehadiran kami tentunya berasaskan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kami sempat dihubungi oleh pengurus untuk mengisi taklim di Universitas Islam. Saya bertanya, Bapak Ibu, materinya apa gitu? Materinya apa? Takutnya melanjutkan dari pembicara sebelumnya atau dari ustaz sebelumnya, nanti saya baca dulu, kalau masih tinggal melanjutkan atau bagaimana. Terus kata pengurus masjid, terserah antum aja, Ustaz. Oke, kalau terserah saya berarti semau-maunya saya, gitu kan. Jadi insya Allah karena background pendidikan kami di Mesir itu tafsir, Bapak Ibu. Jadi insya Allah malam hari ini sedikit membahas tentang tafsir, karena kita perkenalan, karena baru pertama kali bertemu, enaknya bahas tafsir surat yang gampang-gampang saja, atau yang sering kali kita lafazkan, yang sering kita baca, bahkan kita sudah hafal, yaitu surat Al-Fatihah, gitu. Nah, sesuai dengan makna surat Al-Fatihah, Al-Fatihah itu kalau kita artikan adalah surat pembuka, dan juga dalam Al-Quran itu diletakkan di paling pertama. Jadi kita buka Al-Quran itu ada surat Al-Fatihah di halaman yang paling pertama. Nah, surat Al-Fatihah sendiri itu sebenarnya ada banyak sekali penyebutan nama surat Al-Fatihah.
beberapa ulama berpendapat Al-Fatihah itu bisa dinamakan sebagai surat Al-Asas karena dia asasnya Al-Quran. Yang kedua, Al-Fatihah juga bisa diartikan sebagai surat Sab'ul Masani. Sab'ul Masani itu, Sabah itu artinya 7, Masani itu 22 atau hal yang terus diulang-ulang gitu. Terus Ummul Quran, kita mungkin sering dengar bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat Ummul Quran, atau Ummul itu itu artinya ibu, ibunya Al-Quran. Ada juga yang bilang Al-Fatihah itu sebagai Ummul Kitab. Kalau di beberapa kitab klasik itu mengatakan bahwa sebenarnya nama penamaan anak surat Al-Fatihah itu ada 20. Tapi yang familiar, yang benar-benar pendapatnya itu dipegang oleh para ulama itu ada 4. Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, juga Sab'ul Masani. Nah, masing-masing itu sebenarnya punya pendapatnya. Kenapa para ulama ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu Sab'ul Masani? Kita perhatikan satu-satu. Sab'ul Masani itu kan tadi artinya 7 yang diulang-ulang, gitu kan? Nah, karena kenapa 7 yang diulang-ulang? Surat Al-Fatihah ini kan ada 7 ayat. Terus kita dalam keseharian kita itu membaca surat Al-Fatihah. Jadi 7 yang diulang-ulang seperti saat sholat zuhur kita baca Al-Fatihah. Saat sholat asar, sholat maghrib bisa sebelum demikian. Kita mengulang-ulang membaca Al-Fatihah. Lalu Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ketika seorang anak lahir di dunia lewat melalui ibunya, hal yang pertama dia sadar bahwa dia akan selalu berpulang terhadap ibunya. Ketika kita kecil, kita bangun dari tidur, lalu mau makan, mau mandi atau siap-siap, kita pasti udah teriakan ibu. Ya kan? Kita bangun atau kita mau makan, kita berpergian, siap-siap, pasti hal yang paling pertama kita cari adalah atau kita sebutkan adalah kata ibu. Demikian juga Ummul Quran, demikian juga surat Al-Fatihah. Dinamakan sebagai Ummul Quran, dinamakan sebagai Ummul Kitab, ibunya Al-Quran, ibunya kitab. Jadi di dalam Al-Fatihah itu mengandung banyak atau beberapa yang mengatakan bahwa seluruh isi kandungan di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi di mana tempat kita mengadu, di mana tempat kita meminta pertolongan itu sudah dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah. Atau ketika kita memang sedang dalam keadaan yang tersesat, maka baliklah pulang kepada surat Al-Fatihah sebelum membaca surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran. Itu alasan kenapa dinamakan Al-Fatihah Ummul Kitab atau Ummul Quran. Nah, lalu kenapa kemudian banyak ulama yang menyepakati sebagai Al-Fatihah itu dinamakan surat Al-Fatihah? Salah satu ulama adalah namanya Syekh Muhammad Abdul Allahu Yarham. Beliau berpendapat seperti ini. Memang pendapatnya agak kontroversial. Dia berpendapat bahwa surat yang paling pertama turun yang diterima oleh Nabi Muhammad itu surat Al-Fatihah. Bukan surat bukan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan surat Al-Alaq. Gitu. Kenapa? Bagi Syekh Muhammad Abdul, surat Al-Fatihah ini karena tadi mengandung isi daripada seluruh Al-Quran. Kalau kita hanya baca Al-Fatihah itu sudah mewakili isi daripada seluruh Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu, Al-Fatihah itu adalah keumuman daripada Al-Quran. Nah, mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu pretelan daripada surat Al-Fatihah. Itu. Jadi bagi Syekh Muhammad Abdul, hal yang paling pertama, surat yang paling pertama diterima oleh Nabi Muhammad adalah surat Al-Fatihah. Namun, pendapat ini mendapat banyak kritikan. Pendapat ini mendapat banyak ketidakpersetujuan daripada ulama yang lain. Pendapat yang lain mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu turunnya 2 kali. Sekali di Mekah, sekali di Madinah. Gitu. Kenapa bisa 2 kali? Karena banyak daripada ulama tafsir bingung. Bingungnya apa? Karena ada momen di mana surat Al-Fatihah turun di kota Mekah, ada momen di mana surat Al-Fatihah turun di kota Madinah. Gitu. Jadi banyak perdebatan di antara surat Al-Fatihah turunnya di mana, baik di Mekah atau di Madinah. Nah, maka pendapat yang ketiga atau pendapat yang jumhur ulama mengatakan bahwa Alhamdulillahirabbil alamin dinamakan surat Al-Fatihah itu karena
Di dalam surat Al-Fatihah itu banyak sekali menjelaskan hal-hal apa yang ada di halaman-halaman selanjutnya setelah surat Al-Fatihah. Maka dikatakan Al-Fatihah itu sebagai surat pembuka, bukan berarti dia surat yang paling pertama diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia untuk menjelaskan atau dia untuk pembuka daripada Al-Quran dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Nah, itu latar belakang kenapa kemudian surat Al-Fatihah. Lalu kita masuk ke kandungan daripada surat Al-Fatihah atau tafsirannya daripada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillah di dalam surat Al-Fatihah saja, Bapak Ibu, itu sudah ada perdebatan daripada para ulama. Ada yang mengatakan Bismillah itu ayat pertama, betul? Ada yang berpendapat bahwa Bismillah di dalam Al-Fatihah itu bukan ayat pertama. Nanti berpengaruhnya kemana? Berpengaruhnya ketika kita dalam sholat. Ada yang sholat Bismillahnya dibaca secara jelas. Ada yang sholat Bismillahnya di dalam hati saja. Ada yang sholatnya tidak memakai Bismillah, langsung ke Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena beliau berpendapat, salah satunya Imam Malik, beliau berpendapat bahwa Bismillah itu bukan daripada ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Tapi apakah Bismillahirrahmanirrahim di dalam ayat Al-Quran? Betul. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah itu memang dalam surat dalam ayat Al-Quran, tapi dia tidak melulu adalah surat dari ayat daripada surat Al-Fatihah. Nah, karena masyarakat Indonesia kebanyakan bermazhab Syafi'i, maka bagi Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Maka kita mayoritas Muslim di Indonesia itu melafazkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim saat sholat. Nah, tafsiran daripada Bismillahirrahmanirrahim ini ayat yang pertama dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian, biasanya di kalangan santri itu ketika kita membahas Bismillahirrahmanirrahim saja itu bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari. Kenapa? Karena ulama kita itu dipretelin Bismillah. Contoh, kenapa kok Bismillah dimulai dengan huruf ba? Kenapa nggak dimulai dengan huruf ta misalnya, atau dengan huruf jim misalnya? Juga kenapa Bismillah itu dibacanya kasroh? Bisa aja dibaca basmalah, ya kan? Atau dibaca doma Bismillah misalnya. Gitu. Terus kenapa kok Bismillah tiba-tiba dengan? Biasanya kalau kita belajar bahasa Indonesia, Bapak, dengan itu kan harus ada kata-kata sebelumnya, betul? Saya berpergian dengan si B. Saya ke rumah si B dengan si C. Kalau kita buka Al-Quran, makna Bismillah atau diartikan Bismillah itu tiba-tiba ada kata-kata dengan menyebut. Lalu apa nih? Seharusnya ada kalimat sebelumnya, dong, ya kan? Untuk memahami bahwa apa yang dimaksud dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka di hadis dikatakan bahwa kullu amalin la yubda'u bil basmalati fahuwa abtar. Segala sesuatu, segala pekerjaan, segala kegiatan jika tidak dimulai dengan kata Bismillah itu akan tertolak. Jadi ketika kita memulai segala sesuatu itu harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, aku memulai pengajian ini dengan menyebut nama Allah, itu maksudnya. Gitu. Jadi Bismillah itu bukan ucuk-ucuk dengan menyebut nama Allah, itu ada kalimat sebelumnya. Kenapa kalimatnya itu di hide atau diumpetin? Untuk kita meyakinkan bahwa di setiap kegiatan kita itu kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu tafsiran daripada Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Lalu ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, sebelum ke sana, suatu ketika iblis itu
Ya, di dalam kitab dikatakan bahwa iblis itu ketika turunnya surat Al-Fatihah itu dia mengalami kejang-kejang. Gitu, dia mengalami sakit yang amat parah. Ya, lalu dijenguklah oleh para teman-temannya. Gitu. Lalu dijenguklah oleh para teman-teman. Wahai iblis, kenapa kamu kok sakitan? Jadi kenapa kok teman-teman yang ini dijenguk si iblis? Jadi kalau dalam runutan iblis, syaiton, iblis itu rajanya para syaiton. Nah, iblis ini dijenguklah oleh para sekawanannya, para setan-setan itu, bawahan-bawahannya. Ditanyalah, wahai iblis, wahai raja, kenapa kok engkau mengalami sakit yang mendadak, mengalami sakit yang parah, mengalami hal yang tidak biasa seperti engkau biasanya? Gitu. Lalu dijawab oleh iblis, aku sedang takut. Aku sedang takut. Bagaimana bisa seorang raja takut terhadap sesuatu? Apa yang sedang engkau rasakan atau apa yang sedang engkau alami, wahai raja? Lalu dijawablah, aku takut terhadap surat, aku takut terhadap bacaan yang mana itu terus diulang-ulang setiap hari. Aku takut terhadap bacaan itu. Lalu para iblis nanya, bacaan apa? Alhamdulillahirabbil alamin atau Al-Fatihah sampai ghairil maghdubi alaihim dijawab. Gitu. Jadi nanti akan saya paparkan kenapa kok takut itu si iblis. Nah, ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian. Para ulama mendefinisikan pujian alhamdulillah sama asyukur itu beda. Ya, misalkan ketika kita mendapatkan sesuatu, bersyukurlah. Ya. Bersyukur terhadap sesuatu yang telah engkau dapatkan. Definisinya, syukur itu kita bersyukur atau berbahagia terhadap diri kita sendiri saja, atau kita sedang memuji diri kita sendiri. Jadi misal ketika saya senang mendapatkan air putih dari bapak-bapak, saya dikasih air putih, tapi saya nggak ngucap alhamdulillah, nah syukur saya dapat air putih kebetulan lagi aus. Nah, berarti saya sedang senang untuk diri saya sendiri, gitu kan? Itu maka syukur itu hanya terbatas di situ. Tapi kenapa di dalam surat Al-Fatihah itu Allah menyebutkan pakai kata alhamdulillah? Bisa saja Allah menyebutkan asyukru. Misalkan asyukru asyukrulillahi rabbil alamin, itu bisa saja. Tapi kenapa kemudian Allah pakai lafaz alhamdulillahi rabbil alamin? Ternyata ketika kita bersyukur terhadap sesuatu, lalu kita mengucapkan kata alhamdulillah, kita tidak hanya sedang berbahagia terhadap diri kita sendiri, tapi kita juga sedang berbahagia terhadap yang memberi kebahagiaan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, di balik kita juga bersyukur terhadap yang memberi kebahagiaan kepada kita, kita juga sedang memuji Allah bahwa Dialah yang telah memberikan kita kebahagiaan. Itu. Maka ketika memang kita sedang mengalami senang ataupun susah ataupun sulit, sedang mengalami musibah, mulailah dengan kata-kata yang memang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di ayat yang pertama tadi, alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kok Allah tiba-tiba habis menyebut nama Allah alhamdulillah, tiba-tiba ada kata-kata Rabbun. Rabbun kan artinya Tuhan juga. Harusnya cukup aja alhamdulillahi alamin. Tapi Allah sengaja menyebutkan kata-kata Rabbun. Itu juga ada maksudnya. Rabbun itu secara definisi, secara bahasa Indonesia itu artinya tarbiyah atau mendidik atau menaungi atau memelihara. Jadi Allah sedang ingin menunjukkan bahwa segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mendidik, dia yang memelihara semesta alam. Rabbil alamin. Alamin itu kalau kita hanya artikan semesta alam aja, itu sebenarnya kurang tepat. Alamin itu harus diartikan secara lebih luas daripada semesta alam. Ada yang mengartikan kenapa kok alam itu diartikan semesta alam, berarti
yang di luar semesta aja, yang di luar dunia aja yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Semesta alam dan kehidupan. Maka yang tepat adalah semesta alam dan kehidupan. Contoh, Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam dan seluruh kehidupan. Kehidupan yang dimaksud apa? Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Itu tidak hanya kita manusia yang merawat tumbuh-tumbuhan dan hewan, Allah juga ikut melindungi, merawat tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kita jangan heran ketika kita tahu bahwa hewan itu tidak memiliki akal yang sempurna seperti manusia. Kita jangan heran ketika melihat seorang induk kucing berusaha untuk melindungi anak. Jauh sebelum itu sempat viral seorang induk gajah menangis, gitu, Pak, ketika anaknya meninggal ditabrak dalam kecelakaan. Itu adalah bukti bahwa hewan yang tidak diberikan akal sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah rawat perasaannya, Allah jaga dirinya, Allah pelihara perasaannya seperti layaknya manusia yang punya kehidupan yang lain. Bagaimana seorang induk gajah bisa menangis terharu, terus mencari kesehariannya, itu sempat viral, Bapak. Ya kan, di media sosial, hampir seluruh media sosial itu mengupload itu. Bagaimana peristiwa itu sangat menggemparkan. Kalau kita renungkan atau kita balik di dalam surat Al-Fatihah, itu sebenarnya bukti daripada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan yang memang tidak hanya merawat semesta alam, juga merawat kehidupan, baik manusia dan juga hewan. Lalu di ayat yang selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim artinya Maha Penyayang, Maha Pengasih, juga lagi Maha Penyayang. Nah, ada alasan kenapa kok Allah Subhanahu wa taala itu mengulang kata Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan Bapak cek di Bismillahirrahmanirrahim kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan udah ada kata Ar-Rahmanir-Rahim. Ngapain Allah ulang lagi di Ar-Rahmanir-Rahim di ayat kedua surat Al-Fatihah? Gitu. Suatu pengulangan dalam keadaan tafsir, suatu pengulangan di dalam Al-Quran, suatu pengulangan ketika disebutkan dua kali atau lebih, itu beda-beda. Ada makna yang dimaksudkan berbeda, ada makna yang sama. Contoh makna yang sama di surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ayat yang dimaksud atau tafsiran makna yang dimaksud itu sama. Tapi di dalam Ar-Rahmanir-Rahim di Al-Fatihah disebutkan dua kali, itu ada makna yang berbeda. Di Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim itu Allah sebagaimana Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu melindungi atau mengasihi dan menyayangi bagi siapa hambanya yang memulai segala sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan permulaan yang mana Allah itu sebagai permulaan daripada setiap kegiatannya. Nah, di ayat yang kedua dalam surat Al-Fatihah, ayat yang ketiga di dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim ini ada penafsiran yang lain. Allah itu ingin menunjukkan dominasinya lewat kasih sayang. Allah itu ingin menunjukkan dominasinya dari segala sifat yang Allah miliki. Maha pemberi, maha merajai, maha mengetahui, maha apa lagi? Maha pemilik hari pembalasan. Maha pemberi hidayah dan seterusnya dan seterusnya. Ar-Rahmanir-Rahim disebutkan dua kali dalam surat Al-Fatihah itu untuk menunjukkan bahwa dominasi sifat daripada menunjukkan dari seluruh sifat yang Allah miliki, ada yang paling Allah dominan, yaitu pemberi rahmat juga pemberi kasih sayang. Maha pengasih lagi pada Maha Penyayang. Nah, kalau secara definisi Indonesia mungkin mirip-mirip Bapak-bapak. Maha pengasih, ya kalau kita ngasih berarti kita sayang. Tapi kalau dalam bahasa Arab atau dalam Quran itu nggak bisa begitu. Ar-Rahman itu kalau memang diartikan makna bahasanya memang hanya Maha Pengasih. Tapi siapa sih yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala?
Dan kenapa kok yang didahulukan Ar-Rahman bukan Ar-Rahim? Bisa aja Ar-Rahim Ar-Rahman. Bisa aja. Ya kan? Maha penyayang daripada maha pengasih. Bisa saja. Tapi kenapa kok Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim? Allah ingin menunjukkan bahwa Ar-Rahman itu Allah itu maha mengasihi untuk seluruh apa yang telah dia ciptakan. Dalam konteks ini adalah manusia. Jadi Allah itu maha penyayang kepada seluruh manusia, baik yang menganggap dia sebagai Tuhannya ataupun tidak, atau baik yang muslim ataupun non muslim. Jangan heran bapak-bapak, ketika di luar sana dari non muslim yang memang memiliki jiwa yang baik, sosialis dan sebagainya, itu diberikan kasih sayang lewat apa? Lewat harta. Misalkan gitu kan, dia sering berbagi dan sebagainya, dia adalah orang yang kaya. Itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak menyembah Allah sebagai Tuhan. Gitu. Jadi Ar-Rahman, Allah itu mengasihi untuk seluruh manusia, baik yang muslim dan juga non muslim di dunia. Nah, ini. Jadi Allah itu maha penyayang bagi seluruh manusia, baik yang menyembah dia ataupun tidak. Itu Allah sayang di dunia. Jadi kalau kita berhenti baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim yang nggak dibaca, bahaya. Karena yang nggak kalah penting adalah Ar-Rahim. Tadi kita telah mengetahui makna Ar-Rahman. Sekarang kita makna Ar-Rahim. Kenapa kemudian dibagi akhirkan Ar-Rahim? Karena Allah ingin mengasihi atau ingin juga menyayangi di akhirat sana orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa beruntungnya kita sebagai muslim jika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya dikasihi dan disayangi di dunia, tapi juga di akhirat. Maka itu menjadi alasan kenapa didahulukan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dunia itu sementara, akhirat selamanya. Kalau didahulukan akhirat, kalau didahulukan Ar-Rahim, itu seakan-akan mengatakan, oh berarti kehidupan itu akhirat dulu baru dunia. Sedangkan kita hidup di dunia dulu, baru kita hidup di akhirat. Maka itu alasan kenapa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Didahulukannya Ar-Rahman, baru diakhirkannya Ar-Rahim. Salah satu ulama sufi juga berpendapat, yaitu Imam Ghazali. Di dalam kitabnya, insyaallah saya lupa. Imam Ghazali di dalam kitabnya menyebutkan bahwa dari 100 rahmat yang Allah kasih, dari 100 rahmat yang Allah miliki, itu yang dikasih itu hanya satu, atau yang diturunkan itu di dunia itu hanya satu. Dan satu ini itu berpencar kepada seluruh manusia, kepada seluruh hewan, kepada seluruh tumbuh-tumbuhan. Buktinya apa tadi? Buktinya adalah ketika seorang hewan itu bisa melindungi, seekor hewan itu bisa melindungi anaknya, punya rasa kasih, punya rasa sayang. Di dalam pendapat yang lain, para sufi juga mengatakan ada seseorang yang bisa selamat ketika ada seseorang yang bisa dihapuskan dosanya ketika dia hanya menyelamatkan seekor anjing yang kehausan yang ingin mati. Demikian juga ada seorang yang bisa masuk neraka atau bisa dihukum di neraka ketika dia merawat kucing, tapi kucingnya dikandangin, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, lalu dia meninggal. Itu. Jadi itu kita mesti bertanya sampai manakah kasih sayang kita sesama manusia? Tidak hanya sesama manusia, tapi juga sesama hewan, antar hewan atau antar tumbuh-tumbuhan yang kita miliki di sekitar rumah kita. Ada hadis yang sangat familiar, Ar-Rahim yarhamukum Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Seorang Allah itu maha kasih sayang. Ya, maka sayangilah irhamu man fil ardi, sesiapa saja yang ada di bumi dan sesiapa saja yang ada di alam semesta atau di langit. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, atau sayangilah atau pelihara hal-hal yang ada di bumi, maka yang di langit itu akan memelihara kalian.
Nah, ayat yang selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mari kalau kita baca di Al-Quran di sekitar kita atau mushaf yang sudah tersebar, terutama di Indonesia, Malik itu mimnya dibaca panjang. Ada yang membaca pendek. Maliki Yaumiddin. Biasanya pendapat daripada Imam Malik. Nah, kalau pendapat daripada Imam Syafi'i itu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi maknanya berbeda sebenarnya. Ketika kita baca pendek Maliki Yaumiddin atau kita baca panjang Maliki Yaumiddin, tapi artinya sama-sama menguasai. Gitu. Artinya sama-sama menguasai, artinya sama-sama raja. Cuma ketika kita membaca Maliki Yaumiddin dengan panjang, itu kan ada alif kan. Berarti kita baca 4 huruf. Kalau kita baca pendek, kita cuma baca 3 huruf. Maka kita diuntungkan karena kita membaca 4 huruf. Sedangkan setiap kita baca Al-Quran satu hurufnya aja dikali 10 gitu. Jadi maka dipanjangkanlah baca Al-Fatihah atau baca ayat Maliki Yaumiddin. Nah, secara tafsiran Maliki Yaumiddin itu artinya adalah Maha Raja, Maha menguasai, gitu. Maha menguasai, Maha kuasa dan lain sebagainya. Maliki Yaumiddin, Yaumiddin itu adalah hari pembalasan. Atau beberapa ulama ada yang mengatakan bahwa hari yang paling ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Bapak-bapak familiar dengan Ustadz siapa Zulkarnain ya. Dai yang sangat kental dengan bacaannya atau isian materinya tentang hari akhir gitu kan. Nah, di mana di ayat ini itu dijelaskan bahwa sebenarnya kenapa hari akhir itu dalam surat Al-Fatihah itu disambungkan dengan sifat Allah yang Maha Raja, Maha menguasai, gitu. Harusnya Maha Pengasih aja gitu kan, biar kita tidak begitu serang ketakutan dengan hari pembalasan. Tapi kenapa Malik Yaumiddin? Kenapa kok Allah sandingkan kata-kata Malik di Yaumiddin, di hari pembalasan? Allah menunjukkan bahwa tiada yang tahu tentang hari pembalasan. Kapannya, bagaimana? Allah hanya memberi gambaran saja bahwa ada yang mendiam sangkala, gitu kan. Bumi gunung berterbangan, laut terbelah, orang-orang lari ketakutan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi tidak ada yang pernah tahu. Bahkan Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa Rasulullah tahu sebenarnya tentang hari kiamat, gitu. Hari Jumat katanya. Nah, ada yang berpendapat memang hari kiamat berpendapat bahwa hadis ini adalah salah satu hadis yang bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi di hari Jumat. Tapi pendapat yang lain mengatakan, iya, hanya Allah yang tahu hari pembalasan itu kapan. Karena harinya Allah dengan harinya kita itu beda. Harinya Allah dengan harinya kita itu beda. 24 jam sehari, hari Senin. Besoknya Selasa, Rabu. Apakah harinya Allah itu juga? Wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu harinya Allah, perhitungan harinya Allah kita nggak pernah tahu. Makanya kita kalau sering baca-baca buku penggambaran bagaimana di akhirat, gitu, 1 jam aja bisa seperti ribuan hari, gitu kan katanya. 1-2 jam atau 1 hari aja itu bisa puluhan tahun dan lain sebagainya. Gitu. Maka pendapat yang satunya mengatakan, iya harinya kapan Allah, dan pantas untuk Allah mengatakan Malik Yaumiddin, dia Maha Raja, dia Maha Menguasai, karena memang untuk menunjukkan bahwa hari pembalasan itu hanya Sang Raja lah yang tahu, hanya Sang Maha Kuasa lah yang tahu. Kita sebagai hamba itu nggak pernah tahu. Bahkan sekalipun Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dikasihi atau kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik Yaumiddin, iya karena budu wa iya ngerasa. Iya karena budu wa iya ngerasa. Jadi kenapa kalau dalam bahasa Arab bahwa na'budu itu artinya kita menyembah. Jadi kalau saya menyembah harusnya pakai kata-kata a'budu, pakai kata-kata alif, gitu. A'budu.
Kalau kamu menyembah itu pakai tak dulu. Ini sedikit ya Pak. Tak dulu. Nah, kalau di Al-Fatihah tadi itu kan pakai nun ya. Nak dulu. Kita menyembah, kita juga meminta pertolongan. Kenapa kok pakai kita? Harusnya pakai tak dulu aja. Kan saya yang menyembah Tuhan, saya yang menyembah Allah, dan saya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah pakai kata-kata kita? Harusnya cukup dengan aku, hamba yang akan menyembahmu, dan aku hamba yang akan meminta pertolongan kepada kamu. Tapi Allah menunjukkan pakai kata-kata na'budu. Nah, iya karena budu, iya karena nasta'in itu sebenarnya kalau dijelaskan itu bisa sangat lama. Gitu. Maksudnya karena ayat ini sangat spesial. Maksudnya apa? Kalau kita baca lagi, iya karena budu, iya karena nasta'in. Ini maksudnya apa? Kok Allah nyuruh kita menyembah? Maksudnya Allah sedang menyembah dirinya sendiri atau bagaimana? Itu kan dia pakai kata-kata kita, dan kata-kata iya karena budu atau lafaz yang sedang dikasih ke kita itu adalah ayat Allah atau kalamullah. Gitu kan? Maksudnya gitu kan? Harusnya adalah Allah menurunkan ayat itu apa? Gitu. Dia menyuruh kita menyembah dan dia juga sedang menyembah dirinya atau seperti apa? Nah, itu banyak. Tapi saya tidak akan melebar ke sana. Iya karena budu, iya karena nasta'in. Ada alasan kenapa kemudian Allah memakai kata-kata dulu atau diartikan dalam bahasa Indonesia jika atau kami. Nah, Allah menunjukkan bahwa tidak cukup kita sebagai hamba itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala secara sendiri-sendiri. Sedangkan apa yang kita lakukan baik sendiri atau dalam kelompok itu akan diberi pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada dalam kelompok untuk melakukan hal-hal baikkah, atau kita berada di dalam kelompok untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau maksiat dan sebagainya, itu akan dipertanggungjawabkan. Apakah kita berkelompok ini menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, apakah bukan? Gitu. Yang kedua, kenapa Allah kemudian memakai kata-kata kita? Berarti ketika kita ketika sendiri lalu berada dalam kelompok, itu kan tidak hanya kita yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita semua yang dalam kelompok itu ikut menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian juga nasta'in. Memakai ini adalah bukti bahwa kita tidak cukup untuk meminta pertolongan sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita butuh doa-doa, kita butuh kelompok, kita butuh para jamaah untuk melancarkan hajat kita. Maka sangat dianjurkan untuk sholat jamaah, maka sangat dianjurkan untuk berada dalam kelompok-kelompok yang baik. Entah majelis zikir, majelis selawat, majelis taklim dan sebagainya. Karena tidak cukup bagi diri kita untuk memang hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala secara individu. Gitu. Nah, sebagai penutup, sebelum pertanyaan, mohon maaf kalau bila tidak sampai 7 ayat. Iya karena berdua, iya karena ada kata-kata iya yang diulang. Harusnya kalau kita berpikir secara rinci lagi, iya karena budu, karena stain. Iya karena budu, wana stain. Gak usah diulang iya hanya. Bisa aja kan? Karena sudah jelas bahwa kita sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meminta pertolongan. Tapi kenapa Allah ulang iya karena budu, wa iya karena stain? Ada kata-kata iya yang diulang. Ya, kata-kata iya yang menjadi bahwa diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berhenti hanya membaca iya karena budu, wa nasta'in, bisa jadi kita menyembah Allah tapi minta pertolongannya ke yang lain, entah ke tukang ramah, entah ke misalkan dukun yang bisa memprediksi masa depan misalnya, atau kapan kematian kita, atau bagaimana nasib kita lalu kita percaya. Gitu. Kalau andai kan iya karena budu nasta'in, tidak ada kata-kata iya tadi nasta'in, itu bisa jadi maknanya seperti itu. Maka sini menjadi jelas bahwa iya karena budu, iya karena nasta'in.
hanya kepadamu lah aku benar-benar menyembah, dan hanya kepadamu lah aku benar-benar meminta pertolongan. Jadi kita kepada Allah tidak hanya menyembah saja. Ketika kita sulit, ketika kita dalam keadaan senang, susah, bahagia ataupun tidak, dialah memang tempat kita kembali untuk meminta pertolongan atau meminta perlindungan. Gitu. Jadi pengulangan di dalam kata-kata iyyaka itu sangat penting untuk kita maknai, untuk ditafsirkan oleh para ulama. Demikian, Allah Ta'ala besar mungkin pertanyaan dari jemaah. Ya, baik, jemaah saya, demikian tadi materi yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu tentang tafsir dari surat Al-Fatihah. Ya, ternyata tafsirnya luar biasa. Ya. Baik, ada waktu kurang lebih barangkali ada dari jemaah mau bertanya tentang pembahasan atau yang luar tema, kami persilakan. Ada banyak silakan, baik lagi Pak Widodo. Waalaikumsalam. Sebenarnya yang dimaksud kasih menyayangi itu apakah kasih sayang dalam pengertian yang sama atau pengasih maksudnya pemberi? Itu maksudnya saya sering maksudnya apa ya, mengasih kan ada apa istilah kasih sayang ini kan sama aja pengasih pemberi ya. Oh ya, ya, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Kalau dalam konteks yang telah kita bicarakan atau kita diskusikan tadi, makna mengasihi dengan makna pemberi itu sama atau tidak? Saya kurang tahu dalam pendekatan bahasa Indonesia seperti apa ya Bapak. Maksudnya, apakah makna mengasihi dan memberi itu sama dalam pendekatan bahasa Indonesia atau tidak? Tapi kalau dalam pendekatan bahasa Arab, makna mengasihi dan makna pemberi itu sebenarnya berbeda. Jadi orang yang memberi itu belum tentu memiliki kasih sayang. Gitu. Orang yang memberi itu belum tentu memiliki kasih sayang. Contoh, ada mohon maaf misal pengamen, gitu kan. Pengamen, ngejaring-ngejaring, kita lagi makan, kan, minta duit ke kita, gitu. Maksa. Kalau nggak kita kasih, kita diancam, ya kan? Ya udah kita kasih. Itu salah satu bentuk daripada definisi pemberi. Jadi belum tentu kita memberi itu ada rasa kasih sayang. Nah, kalau dari kasih sayang dimaksud di Ar-Rahman itu, Allah itu mau hambanya melakukan apapun, misalnya gitu kan. Allah itu tetap memberikan kasih sayang. Gitu. Allah itu tetap mengasihi hambanya. Allah itu benar-benar sayang kepada hambanya. Maka makna kasih dan makna pemberi di dalam definisi bahasa Arab dan tafsir itu berbeda. Ketika Allah diberikan makna mengasihi, ya berarti dia benar-benar penuh kasih sayang kepada hambanya. Baik si hamba ini melakukan hal baik ataupun tidak. Gitu. Demikian Bapak. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya, ada lagi. Oke, cukup kalau ya itu jika maknanya yang akan semuanya ya. Barangkali ada yang lain? Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa setiap yang ada di sekitar kita itu menjadi saksi atas orang kita. Ya, jadi banyak yang menjadi kalau seorang itu tidak, ya ini maksudnya soal sini, soal sini. Oh, Saya menjadi saksi. nah, Saya berpikir bukan Allah itu maha melihat dan maha mengetahui. Itu bahwa Ya. tapi kalau menurut saya itu lebih dibicarakan kepada perbuatan kita yang buruk. Tapi kalau perbuatan kita yang baik, Allah itu tahu. Bahkan tidak ada 10 kali lipat atau 7 kali lipat. Sehingga saya berpikir apakah kita nanti yang bisa membuat Allah, ya Allah, aku ini beribadah ini saksinya. Kalau
itu nggak usah enggak saya bertahu kok. Maka saya juga seperti lagi Pak. Jadi saya itu tuh dikatakan kepada manusia. Memang manusia itu menyangkal. Jadi kalau manusia oh saksinya, itu bukan mereka. Oh dia tahu. Kira-kira gimana? Ya. Saya Pak. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Bagaimana kira-kira ada pertanyaan yang sangat menarik Bapak? Betul bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengasihi, Maha penyayang dan sebagainya. Gitu kan? Jadi ketika kita memang beribadah hanya di satu tempat, misalkan, maksudnya katakan tiap hari kita hanya di masjid Al-Ikhwan, misalnya gitu. Ya tidak apa-apa, karena orang-orang yang di sini, jamaah yang di sini yang akan memang menjadi saksi. Gitu. Demikian pula ketika memang Bapak lagi berpergian, misalnya di hari Jumat, terus mepetnya katakan jam 11 atau setengah 12, ada tetangga yang nyinyir, loh, kok mau Jumatan pergi? Padahal Bapak ingin pergi sholat Jumat, tapi lagi bosen lah nggak di Al-Ikhwan, di Nurul Hikmah misalnya, gitu kan? Itu juga bisa. Ketika memang tidak ada saksi yang melihat kebaikan Bapak untuk melaksanakan sholat Jumat, tenanglah bahwa Allah itu Maha melihat. Gitu. Kita sebagai hamba, inna rahmatallahi wasi'ah. Jadi tidak perlu khawatir bahwa kasih sayang Allah itu memang sangat luas. Tadi saya jelaskan bahwa kenapa di Al-Fatihah itu ada pengulangan Ar-Rahmanir-Rahim. Dari seluruh sifat yang Allah miliki, yang paling Allah dominasi itu kasih sayang. Bukan berarti kita sebagai manusia boleh semena-mena pada Allah, bukan. Gitu. Tapi selama memang kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, baik susah atau senangnya, baik sulit ataupun mudahnya, masih Allah melihat bagaimana kasih sayangnya itu memang ditujukan tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Jadi kita ketika di akhirat tidak perlu Pak untuk menuntut Tuhan, itu tidak perlu. Tanpa kita tuntut, Allah tahu takaran yang pas untuk kita seperti apa. Karena berkat kasih sayangnya yang tidak terbatas dan sangat luas. Jadi tidak perlu khawatir. Mungkin kita seringkali dengar ceramah digambarkan bagaimana ketakutan neraka dan sebagainya. Itu boleh, tapi jangan lupa bahwa inna rahmatallahi wasi'ah. Jangan karena ceramah tentang perbuatan kita terhadap dosa atau pendekatan kita terhadap neraka jadi kita bikin putus asa sebagai hamba. Jadi kita lupa tentang kasih sayangnya, jangan. Ingat aja surat Al-Fatihah, ingat aja Ar-Rahmanir-Rahim. Demikian Bapak-bapak. Cukup ya, Waalaikumsalam. Makna dari surat Al-Fatihah, karena saya nama kita itu jadi meminta sekolah begitu ini maksud dari ya langsung jawab ya Pak. Ya maksudnya gimana? Keseluruhan. Oh ya. Jadi ya kalau bicara makna keseluruhan secara umum tadi kita bicara ikhlas, kita bicara kasih sayang, kita bicara bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita meminta, bagaimana cara kita bertawakal. Itu sebenarnya semua ada di surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana kaitannya ketika kita memang sedang berusaha atau kita baca Al-Fatihah juga berusaha? Sebenarnya itu jelaskan juga di Al-Fatihah. Ya karena beliau kastain ihdinas karena beliau kastain ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim, misalkan saya ambil contoh, ihdinas siratal mustaqim, berilah saya petunjuk kepada jalan yang lurus, gitu kan. Itu tuh ada kata perintah ihdina. Saya akan memberi hidayah kepadamu kepada jalan yang lurus. Kata perintah itu tidak ada ketika kita sebelum berusaha. Jadi maksudnya adalah hidayah dalam konteks ini, hidayah itu akan datang ketika memang seorang hamba itu berusaha dulu untuk memang mendapatkan hidayah, atau seorang hamba berusaha melakukan sesuatu atas apa yang dia inginkan, baru meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, maksudnya juga adalah kita itu tidak hanya meminta aja, kita itu dianjurkan untuk memang sangat berusaha untuk menuntut hidayah.
Jadi tidak boleh hidayah itu hanya datang ujuk-ujuk kepada kita, itu tidak boleh. Hidayah itu memang benar-benar untuk dijemput. Hidayah itu memang benar-benar untuk didatangi. Sama kayak kita ingin sesuatu, misalkan pekerjaan, ya kita berusaha dulu sebagai seorang manusia, melamar sana sini dan sebagainya, baru kita bisa pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ketiga juga bisa dimaknai bahwa mulailah kalian sebelum setiap kalian berusaha itu dengan pendekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik ke ayat yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidaklah sempurna segala apa yang sedang kita usahakan ketika kita melewatkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin Pak, semoga menjawab. Cukup ya, ya, jamaah sekalian, ya, dengan sudah masuknya waktu Isya, ya kita sudah kami lihat, ya, mungkin kalau ada yang tidak puas atau ada yang bertanya lagi, ya mungkin nanti di pertemuan berikutnya. Amin, insyaallah. Saya mau tadi dulu. Demikian Bapak-bapak, Ibu, para asatidz, Pak Ustazah, Pak Haji dan Hajar semuanya. Tentu apa yang kami sampaikan di sini adalah bagian daripada sharing. Tidak maksud untuk menggurui, hanya sharing ilmu saja yang kami miliki daripada guru-guru kami. Semoga ini bermanfaat tidak hanya untuk kami, tapi untuk bapak-bapak jemaah sekalian, juga kepada guru-guru kami di akhirat. Juga kami pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, perbuatan yang kurang tepat. Semoga bapak-bapak sekalian memaafkan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.